Shalom teman-teman. Ya, kembali lagi bersama kita di podcast Kompa. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber dari majelis kita, Majelis Jadi. Beliau seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha yang sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat baik lah pokoknya. Nah, sebelum kita lanjut video kita, lebih baiknya kalian bisa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video kita. Nah, sekarang kita akan mulai pembicaraan kita. Gimana kabarnya Pak Darmono? Kabarnya baik banget, Mas Afed. Mas Afed dan teman-teman gimana? Puji Tuhan sehat. Sehat. Oke. Puji Tuhan juga. Ini kan Pak Darmono sebagai seorang wirausaha. Ya, tuh. Sebagai pengusaha. Pengusahanya masih kecil gitu. Oh, masih kecil lagi. Untuk ide dari pengusahaan ini gimana ya Pak? Itu dari diri sendiri atau terdorong dari orang tua atau terdorong dari orang lain? Ribut. Yang pasti kalau keinginan gagasan saya pengen menjadi seperti sekarang ini, dulu ketika masih kecil saya tidak punya gambaran belas. Saya tuh kalau dari awal sekolah ya pengennya sesuk ya dadi pegawai, kerja kantoran atau apalah seperti itu. Jadi gambaran itu tidak pernah terbayang ketika sampai hati ternyata kok jadi seperti ini begitu, Mas Afed. Iya. Jadi idenya dari mana ya? Ya karena keadaan saja mungkin. Karena keadaan gitu. Iya betul. Kalau mau cerita panjang banget itu sejarahnya, nanti waktunya nggak cukup. Ya. Kemudian waktu kapan mulai membangun bisnis wirausaha seperti ini? Nah ini mau saya cerita berarti ini harusnya. Saya itu lulus SMA tahun 90. Setua ya. Setua. Tahun 90. Pertama masuk dulu waktu UMPTN saya nggak keterima. Terus akhirnya ada seorang yang kebetulan di Wedi itu yang punya konveksi juga. Dia itu kebetulan bapak saya kan sudah ikut berpuluh-puluh tahun di sana. Ditanya, anakmu ora ketompo Mas kuliah? Ora, wis kon rene wae. Dia itu pengusaha konveksi di Wedi juga dalam tanda kutip yang sudah sangat terkenal. Terus saya disuruh ke sana, saya ditanya, panggilnya kan Tut gitu. Bukan nama materi saya itu kan Tut. Wis ora ketompo. Mboten saya nyebutnya Pak Lek gitu. Pak Lek. Sekene-kene wae ngewangi nyambut gawe ngene, wah, kula tuh saya pengen kuliah, ya wis ning kene sesuk tak ragati. Seperti itu. Jadi tahun 90 saya habis SMA langsung ikut di sana, ikut bantu-bantu pekerjaan di sana. Baru tahun 92 itu saya bisa kuliah. Di waktu itu saya kalau negeri nggak keterima, di UPN keterima, di Atmajaya keterima, di sipil, terus saya masuk di Atmajaya Teknik Sipil. Ya ternyata sekolah nyambil kuliah itu juga nggak begitu gampang karena saya tuh wonge raiso kan ketika ada pekerjaan, ada sesuatu yang dalam tanda kutip itu harus dikerjakan, ya saya ikut membantu pekerjaan. Dan ternyata waktu itu sekolah saya sampai kedadaran. Saya ambil waktu tahun 92 masuk, tahun 97 98 itu saya sudah kok capaian yang saya dapat ya nggak begitu maksimal. Saya mencoba bergumul, oke, saya pertimbangkan 1 tahun lagi untuk meneruskan kuliah. Nah setelah itu ternyata juga tidak bisa, ya sudah. Waktu itu baru muncul keinginan saya harus meninggalkan ini karena saya tidak selamanya bisa di tempat ini dan ikut orang dan menggantungkan hidup saya pada orang. Waktu itu gitu. Jadi tahun 99 saya mencoba ke ini bersama Nyungapunten. Maaf sekali, itu mantan pacar saya. Tahun 99 saya mencoba ke Purwokerto. Kemudian di Purwokerto ada seorang saudara juga, Pak D-nya mantan pacar saya itu. Saya mencoba di sana, kalau boleh ikut di sana untuk membuka usaha dan puji Tuhan dibolehkan. Baru tahun 2000 ya, akhir 99 awal 2000 saya memutuskan itu. Begitu. Jadi tahun 2000 lah saya membuka usaha, mencoba mengais istilahnya rezeki, mencoba mandiri dengan berusaha berdua dengan
mantan pacar saya itu. Jadi udah lama banget ya. Gitu. Terus untuk memulai usaha tersebut, nah Pak Darmono ini membutuhkan dana berapa nih? Waduh. Ditanya dana. Kalau ukuran dananya seberapa dana nggak bakal cukup, Mas. Ya. Waktu itu modal saya ya cuman modal keinginan dan tekad, karena memang tidak ada satu yang bisa saya kerjakan selain ini. Saya ke sana, mohon maaf, saya kan kalau segala sesuatu memang harus dimulai dengan sesuatu yang baik ya. Ketika mau berangkat dan dengan yang punya saudara dulu saya ikut konveksi di situ, saya juga matur baik-baik, mohon izin dan sebagainya. Dan waktu itu memang dalam tanda kutip mereka yang punya itu sempat berkaca-kaca. Salah saya apa? Dosa saya kok tiba-tiba secara pribadi saya harus meninggalkan karena tidak ada hujan, tidak ada apa, kok tiba-tiba pamitan gitu loh. Nah, saya cuma matur, kalau pengen mandiri, tidak menggantungkan kalian dengan berdua. Nah, sesuk usahanya gimana? Ya saya mencoba. Kalau percayaan mengira wonten. Dan satu hal yang saya ingat-ingat, nyambut gawe seperti tidak mudah. Tantangannya banyak. Ning rapopo tak pengis tahun ini sesuk yen sen ora iso bari orang tak kandhani. Itu apa yang disampaikan waktu itu seperti itu. Dan saya memang berangkat dari sana juga Flik saya tuh ngomong, aku ora iso nyangoni apa-apa, gur iso nyangoni selamat. Jadi saya hampir 9 tahun 10 tahun ikut itu saya memang tidak punya dalam tanda kutip secara finansial, secara uang juga enggak punya. Uang saya juga tidak dibayar, saya tidak digaji. Saya punya semacam tabungan sisa uang saku saya waktu itu 400.000 atau berapa ya? 400.000. Terus orang tua saya, ibu saya nyebutnya mbok saya itu nambah sangu. Nyoleh tak sangoni waktu itu 100.000. Di sana di Purwokerto sewa kamar kos saya itu sebulan 50.000. Terus kalau untuk tempat usaha kan sudah dompleng sama Pak D. Tapi kalau mantan pacar saya Mbak Den itu ikut Pak D-nya, bukan ikut sama saya kos berdua belum. Jadi saya sendiri ngekos dengan biaya per bulan 50.000. Jadi itu modalnya itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan dan sebagainya, tapi yang pasti ya seperti itu dulu terjadinya. Kan ini Pak Darmono dulu itu kuliah mengambil teknik sipil. Betul. Nah, mengapa kok sekarang bisa menjadi seorang wirausaha? Apa ya? Itu sangat jauh. Lenceng, ya. Sangat lenceng jauh. Ya karena saya bergelut di dunia konveksi itu dari tahun 90 sampai tahun 99, hampir 9 tahun 10 tahun toh. Jadi yang bisa saya lakukan ya itu, karena di teknik sipil kebetulan memang saya belum mendapatkan sesuatu yang bisa saya coba, ya sudah akhirnya itu yang saya, dan saya memang mengalir saja lah, itu yang bisa saya lakukan waktu itu, ya itu saya mencoba itu. Ya. Waktu itu setelah lulus dari kuliah, saya tidak pernah lulus Mas. Oh, tidak pernah. Makanya ketika itu saya ambil, saya 99, itu saya evaluasi kan. Iya. Saya sudah 8 tahun, 7 tahun, tapi kok hasilnya nggak maksimal. Jadi sudah saya putuskan untuk meninggalkan bangku kuliah itu. Maka ditanya Pak D, Om itu, langkah kuliahmu ya saya tinggal. Ya seperti saya, jadi bukan di DO, tetapi mendeokan diri. Saya keluar dari kuliah waktu itu seperti itu. Jadi keluar dari kuliah itu langsung berpikiran untuk berwirausaha. Ya. Langsung ikut ke Pak di Purwokerto itu. Dompleng tempat. Di sana dulu memang dekat dengan pasar Wage Purwokerto, namanya penjahit Kelaten. Nah, saya cuma ikut dompleng di situ, buka usaha, menerima pesanan gini. Terus kemudian saya kalau pagi ke situ, kalau malam tidur di kos-kosan dan sebagainya. Kalau makan juga ikut. Di situ kan cukup enak, terbantu banget. Kemudian dalam berwirausaha ini kan banyak sekali sesuatu rintangan. Iya, betul. Nah, itu bagaimana Pak Darmono menyikapi suatu rintangan tersebut? Apa ya? Ya dijalani saja. Iya. Selama ini ya mengalir lah Mas. Kalau tantangan masalah dan sebagainya itu banyak banget, nggak bisa dihitung. Tapi kebetulan selama ini ya sudah kita jalani saja, dan puji Tuhan
Tuhan berikan jalan keluar terus ya. Begitu. Kalau mau dihitung itu banyak banget sejak dari pernah loh di Purwokerto itu awal-awal cerita lagi. Uang kita masih pacaran berdua dengan Mbak Deni itu, mantan saya itu kan memang menunggu itu juga pekerjaan yang susah amat. Kita mencoba membuka usaha di sana, uang kita juga orang baru tidak tahu kemana-mana. Sampai suatu malam dia menangis pada saya. Wah, ini sorry curhat juga ini. Menangis loh, masuk kita akan seperti ini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Saya cuma ngomong, aku nengkin niki ikut Pak Demu, kamu yang menjadi harapan, yuk kita tetap semangat saja, semoga ada. Dan puji Tuhan waktu itu ketika ada pesanan pertama, saya masih ingat betul, cuma muter-muter itu pesanan pertama itu dari SMA Yosudarso Sokaraja. Wah, gembiranya luar biasa waktu itu, dan itu menjadi berkat, menjadi penyemangat buat kami itu terus melanjutkan proses, melanjutkan keinginan itu. Pernah juga ketika saya masuk di Purwokerto ditanya lo Pak D, sorry juga banyak cerita ya, curhat aja. Dar, kok kowe ora langsung istilahnya berkeluarga saja dengan mantan Mbak Deni lah, istilahnya seperti itu. Kok orang langsung keluarga piye? Saya cuma mengatakan begini Pak D. Pak D, kula nderek teng mriki itu karena ingin mencoba berusaha, mencoba nyambut gawe. Kula mboten tinggi gojekan Pak D, kula serius. Ketika minjang enten sesuatu sing kula saged jaga kaya mboten kata-kata. Mbok seminggu rong minggu enten hasil sekedhik kemawon Pak D. Saya siap. Dan itu yang terjadi sampai selama ini. Tidak banyak yang istrinya meraih banyak, tapi sesuatu yang bisa ada harapan. Nah itu kemarin kalau tadi saya mengatur ada SMA Sudarso menjadi sebuah harapan. Oh ternyata puji Tuhan ada jalan keluar dan jalan keluar. Itu menyemangati saya waktu itu begitu. Nah di waktu tahun-tahun awal Pak Darmono menekuni wirausaha ini, gimana cara Pak Darmono untuk memasarkan produk-produknya? Kalau di Purwokerto itu dulu memang saya muter ke sekolah-sekolah dari SMP, dari SMA, dan dibantu dengan Pak Desa itu kan juga punya banyak, makanya saya ke sana karena dia juga punya langganan. Kayak kalau di sini Pak Toyo itu loh, jahit ke tempat jahit ke itu loh. Jadi ada langganan-langganan ya guru, ada langganan apa-apa, kami sana untuk mencoba menawarkan ya lewat itu. Dan selama ini juga lewat dari teman-teman, sahabat-sahabat, konco-konco yang biasanya dekat dengan saya mencoba menawarkan seperti itu. Kalau dulu seperti itu, dari mulut ke mulut lah istilahnya. Nah, ini kan Pak Darmono dikenal sebagai seorang yang aktif di gereja juga. Teman-teman kemarin juga pun melihat sosok Pak Darmono ini sangat-sangat aktif ya, sangat-sangat peduli dengan keadaan gereja. Nah itu seperti itu bisa mengaruhi bertumbuh atau berkembangnya pengusaha Pak Darmono. Maksud pengaruh usaha saya begitu? Iya. Pengaruh yang bagaimana maksudnya Mas? Iya, pengaruh bisa naik produksinya atau bisa menurun produksinya. Ya, yang pasti kalau semangat untuk berpelayanan, melayani di gereja aktif dan sebagainya itu sebuah niatan. Dulu ketika saya masuk menjadi seorang Kristen saya mulai kan baru SMA masuk di Kristen itu. Saya minta izin sama orang tua saya. Orang tua saya bukan seorang Kristen. Saya matur dengan orang tua sebegini, Pak, kulo tak nderek teng gereja. Apa yang dia pesankan sama saya? Kowe wis gede, kamu sudah dewasa. Ya lakonon kalau itu menurutmu baik dan kamu yakin, silahkan jalanilah. Ning sing penting dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Itu yang menjadi semacam penyemangat saya ketika saya dimasuk di gereja, ya harus dilakukan dengan maksimal, dengan baik, tidak asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian tanggung jawab kita di dalam firman Tuhan ada, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kebenaran segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi kunci. Pokoknya melayani Tuhan, segalanya akan diberikan pada kita. Itu yang menyemangati saya. Kalau masalah rezeki itu apakah mempengaruhi ketika minum apa, misalnya kita aktif di gereja, pengaruh sama itu? Bagi saya sekali lagi itu berkat dari Tuhan. Ketika kita sudah melayani di ladang Tuhan memberikan segalanya dengan kepada kita seperti yang kita
butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan wis menungso ki ora nonteke, tapi yang kita butuhkan itu yang Tuhan tahu. Seperti jadi tidak apa ya? Tidak, barangkali memang saya juga tidak berpikir bergereja itu dengan mencari keuntungan, tidak. Tapi di gereja itu menjadi sarana apa kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, bukan dalam rangka kita untuk mencari apa ya, rekanan bisnis dan sebagainya, tidak. Itu dari cerita Pak Darmono tadi kan dari SMA. Dulu belum Kristen ya? Belum. Nah, apa yang membuat Pak Darmono ingin masuk gereja, masuk Kristen itu ceritanya pripun? Waduh, ini ceritanya juga panjang banget ini. Jadi sebenarnya orang tua saya itu kan termasuk juga pemuka agama di agama Hindu. Ya sampai sekarang juga masih tetapi dalam tanda kutip apa ya, enak, nyaman dan apa dengan anak-anak itu juga dekat dan sebagainya, dan tidak memaksakan pada anak-anak. Ketika waktu itu kan kebetulan saya SD, dan SD maaf saya juga termasuk dalam tanda kutip aktif juga di waktu itu di anak-anak Hindu waktu itu. Saya itu juga sering mendapatkan kejuaraan dalam lomba-lomba seperti itu. Terus kemudian yang kebetulan kakak saya ini memang dulu sekolahnya di SMP Kristen. Kakak saya itu yang sekarang Muslim dan juga taat banget, juga sudah aja. Dia memang sekolahnya SMP Kristen, semeyanya juga Kristen. Saya yang tidak, saya kebetulan SMP negeri, SMA negeri. Tapi ketika saya suatu kali kakak saya itu menyanyi, kan dulu ada 100 nyanyian rohani dari SMP Kristen dibawa pulang. Dia sering nyanyikan di kamar mandi, kok saya yang tertarik saya. Saya masih ingat lagu itu, tiap langkahku diatur Tuhan. Wah, itu bener-bener neng rasa tuh lagu ini benar banget. Dan kebetulan karena di SMP waktu itu tidak ada pelajaran Kristen, saya ikut pelajaran Hindu maaf, saya ikut di Kristen waktu itu yang ngajar Pak Kismati tahu itu pergumulan saya. Dan pernah ketika dalam sebuah pelajaran saya bareng-bareng teman-teman ditanya, siapa yang kemarin tidak ke gereja? Aduh, ini masalah. Saya ngacung. Memang waktu itu saya ngacung, saya tidak ke gereja. Loh, kenapa nggak gereja kemarin? Terus saya cerita apa adanya gini-gini ya. Oh ya, enggak masalah. Kemudian baru setelah lulus SMP, saya memutuskan seperti saya tadi ngomong, matur dengan Bapak untuk ikut ke Kristen seperti itu. Itu langsung masuk ke GKJOD atau? Ya. Dulu saya pertama berangkat di Grodogan. Ya. Itu sudah berkeluarga kok? Belum. Ya belum. Masih SMA kelas 1 itu masuk ya. SMA kelas 1 masuk. Balik lagi ke topik pembicaraan kita. Gimana? Sebagai seorang pengusaha Pak Darmono dan rekan-rekan pemuda ini kan juga ingin mencoba membangun sebuah wirausaha. Itu trik dan tipsnya bagaimana? Yang jelas setiap apapun langkah itu ketika kita ingin melakukan sesuatu modalnya cuma satu dulu, jangan takut untuk mencoba memulai segala sesuatu yang baik. Bahkan jangan pernah takut gagal, karena katanya kan kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Yang pertama itu. Terus yang kedua, yang sebenarnya yang pertama itu adalah menomorsatukan Tuhan itu, menomorsatukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terus yang kemudian jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baik, dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda itu. Dan selanjutnya ya jalani saja dengan sebuah keyakinan, butuh sebuah keyakinan dan kesabaran. Keyakinan itu artinya ya kita yakin saja, Tuhan itu kan apa ya, berjanji untuk terus menolong kita, menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, membantu kita, mencukupi kebutuhan kita. Burung di awal saja dikasih makan, apalagi kita yang dikasihnya itu kita yakin saja itu. Nah, yang susah itu adalah kesabaran untuk menunggu
jawaban Tuhan, kesabaran untuk menanti apa yang sedang kita perjuangkan, dan kesabaran juga untuk menerima apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai yang kita kehendaki. Itu yang susahnya kan di situ. Ya. Dimudahnya yaitu menomorsatukan Tuhan dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baik. Iya Pak Darmono, sekian dari pembicaraan kita. Ya, terima kasih. Kalau boleh satu Ya. sesuatu yang saya pengen ngomong sama teman-teman. Iya. Melayani Tuhan di dalam gereja itu perlu satu apa yang dinamakan ketulusan. Jadi kita jangan pernah berharap dari pelayanan kita itu mendapatkan sesuatu yang istilahnya kalau apa ya, pokoknya kita melayani dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa apapun. Jangan pernah ingin mendapatkan pujian, jangan pernah mendapatkan sesuatu yang dalam tanda kutip sanjungan dan sebagainya. Tapi yang kita lakukan semuanya adalah demi kemuliaan nama Tuhan semata saja. Jadi ketika apa yang ternyata kita lakukan itu terkadang tadi kan pernah ngomong mendapatkan dalam tanda kutip sosok yang netizen, ono sing ra seneng dan sebagainya, itu tidak akan menyurutkan langkah kita. Kita sudah berjuang, ternyata kok ada yang alah kaisoe koyo ini, biarlah. Tapi yang terpenting itu jangan menyurutkan langkah kita, tetap melayani. Toh apa yang kita lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah, itu ketulusan. Ya. Oke, itu teman-teman saran dari Pak Darmono. Jadi kita berpelayanan di gereja itu harus dengan tulus hati. Biarlah dia yang memberi apa ya istilahnya, memberi balasan agar apa ya, kita dapat terus berpelayanan. Nah, jadi orang yang memberi komen ya itu biarlah. Jadi jangan menyurutkan langkah kita untuk berpelayanan ya, Pak Darmono. Ya. Oke. Nah, ya terima kasih Pak Darmono. Terima kasih sama-sama juga. Ya. Saya diundang sini. Terima kasih waktunya. Yes. Selamat untuk terus bekerja di Ya. di perusahaan dan Waduh, perusahaan. bekerja di ladangnya Ya Tuhan. betul, Ya. di tempat kerja saya. Ya. Pak Darmono. Oke, Terima kasih ya. Pak Darmono.